Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia, di sini saya akan menjelaskan. Sebelum dijelaskan, saya akan membacakan ayat-ayat ruqyah. Bagi yang belum tahu apa sih namanya ruqyah. Ruqyah itu intinya kan satu, pengobatan alternatif yang lebih dikhususkan yaitu penyakit non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharimuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallamu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Itu ngambilnya dari surat Al-Maidah ayat 33. Sekarang saya akan bacakan surat Al-Maidah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Kopi dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kopi kapal api. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Bahwasannya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Allah, yakni Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Di dalam kitab tafsir Jalalainnya adalah bimuharabatil muslimin, dengan cara memerangi orang-orang muslim. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Terus tingkah laku mereka bagaimana? Kejahatan mereka bagaimana? Kejahatan mereka wa yas'auna fil ardi fasadan. Yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan kerusakan. Kayak gimana bentuk kerusakannya? Sesuai dengan yang di dalam kitab tafsir jalannya adalah biqat it-thoriq, dengan cara membegal jalan. Maksudnya adalah kalau zaman sekarang pembegalan, perampokan, perampasan dan yang lainnya. Lalu konsekuensinya gimana? Hukumannya bagaimana
kalau mereka melakukan kayak gitu. Ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin. Ya, hukumannya adalah pertama dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga adalah dipotong tangannya dan kakinya dengan cara min khilafin, berselang-seling. Kayak gimana prakteknya? Aidiyahum al yumna wa arjulahum al yusra. Ya, pertama dipotong tangan kanannya, setelah itu kaki kirinya, nanti ke sananya lagi dibalik, tangan kirinya lalu kaki kanannya. Au yungfau minal ar au litartib al ahwal. Lapad au yang tadi saya baca, au yusallabu au tuqatta aydiyahum, itu bermakna tartib al ahwal, meruntutkan semua tingkah laku. Nah, kalau secara sepintas kita melihat arti itu gak bakalan jelas. Kenapa harus diperinci? Dan perinciannya ada di mana? Perinciannya hanya ada di kitab tafsir-tafsirnya. Salah satunya adalah Tafsir Jalalain. Nah, contohnya ada orang yang melakukan pembunuhan, lalu diapain? Dibunuh lagi. Di sini ada keterangan itu. Fal qatlu liman qatala faqat. Maka mereka itu harus dibunuh ketika mereka hanya melakukan pembunuhan. Satu. Yang kedua adalah wasulbu, disalib. Bagi siapa? Bagi perlakuan yang kayak gimana? Liman qatala wa akhodal mal, bagi orang yang membunuh dan mengambil harta. Kalau zaman sekarang namanya mencuri dan yang lainnya. Maka mereka itu harus disalib. Ya. Yang ketiga adalah itu dipotong. Itu dipotong tangannya. Wal qat'u liman akhoda al mal. Maka mereka itu apabila melakukan perampasan, pencurian, maka al-qat'u, harus dipotong tangannya. Nah, teruskan. Tafsiran dari Auyung Faminal Al, dibuang secara bahasa sepintas. Tapi persamaan katanya kalau zaman sekarang itu bukan dibuang, dipenjara. Auyung Faminal Ar maksudnya adalah wan nafyu liman akhafa faqat. Maka mereka harus dipenjara. Bagi siapa? Mereka yang mana? Adalah liman akhofa, bagi orang-orang yang selalu menakut-nakuti. Siapa yang ditakut-takuti? Al muslimin dong. Menakut-nakuti orang muslim. Terus siapa pelakunya? Siapa aja, mau orang muslim ke non muslim kok, yang penting dia menakut-nakuti, maka dia itu wajib dipenjara. Loh, kok bisa hanya sebatas menakut-nakuti di penjara? Maksudnya di sini adalah menakut-nakuti orang muslim sekiranya orang muslim itu tidak bisa ibadah. Menakut-nakuti orang muslim sekiranya orang muslim itu terhalang untuk melakukan kegiatan ibadahnya atau spiritualnya ataupun yang lainnya. Sehingga yaitu mereka ya harus dipenjara. Kalau menurut hukum Al-Qur'an. Terus sekarang bagaimana melihat realita dan kenyataan yang ada? Ada orang yang dibunuh ya dipenjara doang. Yang mencuri juga sama, cuman dipenjara doang. Dan juga di situ ada juga yang membunuh, mencuri, nakut-nakuti, sama aja, sama rata di penjara. Pertanyaannya satu, apakah bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Sebab
yang saya tahu, kalau di Indonesia itu bukannya tidak mau mengamalkan Al-Quran, tapi ada referensi yang lain, yaitu kitab-kitab salafi. Yang jelas ya karangan para wali lah. Salah satunya kitab Fathul Qorib, kitab fikih tuh, kitab Fathul Mu'in, dan kitab-kitab yang lainnya. Menurut versi kitab fikih, ya kita harus mengikutinya dong. Kalau kita ikut ke sana ya nggak apa-apa. Yang penting di situ pengarangnya jelas. Bukannya kita menafikan Al-Quran. Jadi intinya apa? Kita harus tahu Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu sebagai sumber. Maka harus dipilah, dipecah. Dalam artian begini. Contohnya. Contoh cara-cara sholat. Dalam Al-Quran ada? Nggak ada. Tapi di kitab fikih dijelaskan. Cara-cara sholat begini, cara-cara wudhu begini, cara-cara bersuci begini. Ya, kayak gitu. Maka di dalam fikih di situ menjelaskan yang saya pernah baca. Maka ketika di situ ada yang mencuri, tidak harus dibunuh, tidak harus disalib, cukup damai. Dalam artian di penjara contohnya. Terus di situ ada yang nuntut, gini, laporan gini. Ya udah. Kalau yang dicurinya terima, beres, damai dengan contohnya dengan cara ditebus ataupun dikembalikan, ya beres masalah. Gak ada yang lain. Kalau hukum yang di Al-Quran, maka wajib dipotong tangan.